Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa pada program Renungan Pagi di PDI IBS Bogor. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Puji Tuhan, tema renungan pagi ini adalah berempati. Terkadang kita suka mencampur adukan antara simpati dan empati.
Padahal kedua hal ini memiliki makna yang berbeda. Kita bisa lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna simpati adalah rasa kasih, rasa setuju kepada, rasa suka, keikutsertakan merasakan perasaan orang lain. Dalam prosesnya simpati melibatkan perasaan dan pikiran manusia. Itu adalah makna simpati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan empati memiliki makna kesadaran mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Dari rasa empati inilah akan lahir getaran hati dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Rasa empati terbentuk dari bayangan jika seandainya aku ada dalam posisi tersebut. Perbedaan antara simpati dan empati dapat digambarkan pada pernyataan yang seperti ini. Kalau pernyataan simpati, saya tahu apa yang kamu rasa. Tetapi kalau empati, saya merasakan apa yang kamu rasa. Dalam simpati muncul rasa kasihan, duka dan peduli. Sedangkan empati muncul pemahaman dan penerimaan. Itu perbedaan antara simpati dan empati. Nah, dalam ayat yang kita baca barusan dikatakan satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, dan satu anggota dihormati, maka semua anggota bersukacita. Kalau kaki kita tersandung oleh batu, yang merasakan sakit tidak hanya kaki, tetapi seluruh tubuh merasakan rasa sakit yang sama seperti yang dialami oleh kaki. Demikian pula kalau misalnya kita dipuji oleh karena prestasi, kita dipuji oleh karena mungkin penampilan atau hal-hal yang lain, hal-hal yang baik yang dilihat oleh orang, maka dari ujung kepala sampai ujung rambut merasakan sukacita yang sama ketika kita mendapatkan pujian. Itulah empati. Sehingga kita tidak hanya tahu, tetapi kita merasakan apa yang dirasakan oleh sesama kita. Contoh terbaik mengenai empati diberikan oleh Yesus. Kita buka di dalam Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat yang ke-13. Lukas pasal 7 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus memasuki kota Nain, di mana ketika dia masuk ke kota Nain, ada serombongan orang sedang mengusung jenazah seorang anak muda. Anak ini adalah anak satu-satunya daripada si ibu janda. Anak muda ini meninggal. Ketika Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak hanya berkata jangan menangis, tetapi di ayat yang ke-14 dikatakan sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ini teladan yang diberikan oleh Yesus. Dia tidak hanya tahu penderitaan si ibu, tetapi dia juga merasakan kehilangan yang dirasakan oleh ibu janda ini, sehingga Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah, menyentuh usungan itu, sehingga si anak muda yang tadinya mati boleh kembali bangkit, boleh kembali hidup. Ada banyak contoh dalam Alkitab mengenai belas kasihan Yesus. Ada banyak ayat di Alkitab yang mengatakan tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan. Peristiwa
5 roti dan 2 ikan yang menjadi mujizat besar yang dibicarakan oleh banyak orang, itu pun dimulai oleh karena Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yesus berkata, sudah 3 hari orang-orang ini mengikuti Yesus. Mereka pasti lapar. Itu sebabnya murid-murid diperintahkan oleh Yesus untuk memberi makan. Kalau kita mengakui Yesus sebagai kepala, dan memang Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuh, kita juga patut meneladani apa yang Yesus sudah berikan kepada kita, apa yang Yesus sudah contohkan bagi kita. Kalau kepala memiliki empati, tentunya kita sebagai tubuh Kristus, kita juga diminta untuk memiliki empati. Ya, empati kepada sesama. Kita menjadi gereja Tuhan yang tidak sekedar bersimpati, tetapi kita menjadi gereja Tuhan yang memiliki empati. Dan alangkah indahnya kalau semua kita boleh berempati kepada sesama kita. Kita bisa menjaga tutur kata kita kepada sesama, sehingga kita boleh melihat bahwa apa yang kita katakan tidak menyinggung perasaan orang lain. Apa yang kita lakukan tidak menyinggung orang lain, karena kita memiliki rasa empati kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur kami untuk firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, supaya kami boleh memiliki empati kepada sesama kami, baik kepada keluarga kami, baik kepada sesama kami anggota jemaat, baik kepada masyarakat sekitar kami Tuhan, sehingga kami boleh mencerminkan pribadi Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami yakin penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, dan kami diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam Yesus Tuhan